Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya UJ di channel YouTube UJ Official 89. Nah, seperti biasa, sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya menyapa para rekan-rekan pengusaha warung sembako dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saya doakan senantiasa usaha rekan-rekan semuanya, khususnya yang bergerak di bidang usaha warung sembako, berada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan. Dan tentu saja yang utama adalah usaha kita semua senantiasa berada dalam jalan kesuksesan. Warung kita semakin berkembang. Amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara agar warung sembako kita banyak pelanggan. Tentunya maksud pelanggan di sini adalah pelanggan tetap yang dipastikan selalu belanja ke warung kita. Karena kriteria pelanggan itu ada yang sekali berkunjung ke warung kita, selanjutnya ke warung yang lain. Itu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Ada juga kriteria pelanggan yang sekali berkunjung ke warung kita, kemudian dia kembali lagi untuk belanja di warung kita. Itu juga sama karena faktor-faktor tertentu. Nah, bagaimana agar pelanggan warung kita menjadi pelanggan tetap yang dipastikan selalu belanja kebutuhannya di warung sembako kita? Berikut tips yang harus rekan-rekan lakukan. Yang pertama adalah kita harus melengkapi barang sembako yang mencakup kebutuhan pokok, ya. Namanya juga sembako, ya, 9 bahan pokok. Maka warung sembako tentu yang 9 bahan pokok ini harus selalu ada di warung kita. Nah, apa saja, ya? Dimulai dari beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, kalau ada daging sapi, daging ayam misalkan, ya. Telur ayam, susu, gas LPG, itu dari mulai ukuran kecil sampai ukuran paling besar, minyak goreng atau mentega, ya, gula pasir, dan lain sebagainya, termasuk bumbu-bumbu dapur, ya, garam, mie instan, dan lain-lain itu wajib ada. Nah, khusus untuk melengkapi barang sembako di warung kita, sebenarnya kata sembako itu sekarang itu sudah terlalu tidak diperhitungkan, ya. Karena kalau terpaku sama yang 9 itu sebenarnya masih banyak kebutuhan pokok lain yang sifatnya penting, ya, dalam kebutuhan sehari-hari. Maka dari ini lebih dari 9 sebenarnya, ya, termasuk kopi, termasuk mie instan dan lain sebagainya, bumbu-bumbu dapur. Nah, itu kita masukkan saja ke istilah bahan kebutuhan sehari-hari, ya, yaitu sembako tadi. Nah, dari kata sembako tadi, maka ini adalah hal terpenting yang selalu wajib ada di warung kita. Nah, ketika semua bagian-bagian tadi lengkap, maka insya Allah, ya, pelanggan akan selalu kembali ke warung sembako kita. Karena pelanggan itu akan menjadi pelanggan tetap ketika barang-barang yang mereka butuhkan itu semuanya tersedia di warung kita. Maka usahakan semaksimal mungkin, maksimalkan modal juga untuk memenuhi sembako di warung kita, ya. Karena bisa jadi kenapa pelanggan itu yang kriterianya belanja di warung kita namun sesekali belanja ke warung orang lain. Itu disebabkan karena ketidaklengkapan di warung kita, ya. Nah, misalkan ada satu saja jenis sembako tadi tidak ada di warung kita, maka biasanya kecewa pelanggan itu, ya. Pelanggan itu biasanya seperti ini, ya. Mereka itu ingin berbelanja itu di satu tempat sekaligus, gitu, ya. Nah, kalau misalkan salah satu dari bahan sembako tadi tidak ada di warung kita, maka mereka kecewa. Kecewanya kenapa? Mereka harus berangkat lagi, pergi lagi ke warung yang lain, sehingga akan merugikan waktu mereka, gitu, ya. Beda dengan satu tempat dan di tempat itu semuanya ada lengkap, maka mereka akan merasa puas dan itu dijamin pelanggan itu akan menjadi pelanggan tetap untuk warung kita, ya.
Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perpanjang jam buka ya. Nah, ini sangat penting untuk warung sembako kita, khususnya durasi buka ya. Jadi harus buka lebih pagi dan tutup lebih malam. Ini menjadi patokan banyak atau tidaknya pelanggan ke warung kita. Kenapa ini penting? Karena banyak perhitungan atau pertimbangan dari para pelanggan. Pertama, ketika warung sembako kita mau bukanya lebih pagi atau lebih awal, maka di situ biasanya banyak para kaum ibu-ibu yang akan mempersiapkan sarapan pagi untuk anaknya yang sekolah atau suaminya yang bekerja. Nah, ketika warung kita pagi-pagi sudah buka, maka otomatis mereka akan ke warung kita ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya yang dibutuhkan. Khususnya biasanya ketika pagi-pagi itu ada yang kemungkinan gas LPG di rumahnya habis, atau bumbu dapur habis, atau misalkan memerlukan telur atau mie instan. Nah, maka pagi-pagi ini adalah waktu-waktu dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ya untuk sarapan. Nah, ini penting ya. Otomatis pelanggan tidak akan ke warung lain kalau tahu bahwasannya warung kita itu buka sejak pagi-pagi. Nah, selanjutnya ketika warung kita tutup lebih malam, maka banyak keuntungannya ya. Ketika malam itu biasanya untuk kaum bapak-bapak ya, mereka membutuhkan produk-produk seperti halnya kopi-kopi, mie instan, dan juga rokok-rokok. Nah, biasanya malam hari itu adalah produk-produk itu yang sangat laku keras ya. Nah, ini akan menjadi nilai plus atau keuntungan bagi kita untuk menarik pelanggan ya. Ketika pelanggan tahu bahwasannya warung kita itu jam malam atau tengah malam masih buka. Nah, dijamin para pelanggan-pelanggan itu akan menjadi pelanggan tetap ke warung kita setelah mengetahui bahwasannya durasi jam buka warung kita itu lama. Nah, itu yang kedua ya. Jadi usahakan rekan-rekan semuanya mengevaluasi buka dan tutup warung ya. Ketika buka dan tutup warung ini kita durasinya lebih kan atau lebih lama, maka pelanggan dijamin akan lebih banyak dan pelanggan akan memperhitungkan warung kita bahwasannya warung kita itu lengkap dan juga jam bukanya lebih panjang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jangan sering libur atau tutup warung ya. Nah, ini juga sangat penting ketika ada sebuah warung misalkan jam tutup dan bukanya itu sering libur ya. Ini akan mengakibatkan pelanggan kita kecewa dan otomatis ketika mereka membutuhkan sesuatu atau keperluan mereka, maka mereka tentu saja ketika jauh-jauh datang misalkan ke warung kita, jalan kaki dan lain sebagainya, pas begitu nyampe ternyata warung kita tutup dan tutupnya terlalu sering misalkan ya, maka mereka akan kecewa dan otomatis pelanggan kita akan beralih ke warung yang lain. Namun pada hakikatnya memang tidak ada salahnya ketika warung kita itu sering warung kita itu ada rentan waktu ya. Tidak mungkin kita sebagai pengusaha warung sembako sehari 24 jam bahkan tidak ada liburnya selama 1 bulan. Nah, itu juga tidak baik ya. Karena kita juga selaku penjaga warung tentu memerlukan waktu-waktu bersama keluarga atau lain sebagainya ya. Tapi dengan catatan jangan terlalu sering gitu ya. Wajar saja kalau misalkan 1 minggu sekali atau misalkan 1 bulan 2 kali. Tapi kalau durasinya terlalu sering, misalkan dalam 1 minggu kita sering libur, sering tutup warung. Nah, ini yang mengakibatkan pelanggan itu akan beralih ke warung lain karena mereka kecewa ya. Tiap mereka memerlukan sesuatu, pas datang ke warung kita sedang tutup, besoknya buka, besoknya lagi tutup lagi, besoknya buka. Itu akan menjadi hal yang mengakibatkan pelanggan kita beralih ke warung lain. Nah, saran saya kita atur durasi untuk libur itu minimal 1 kali sehari seminggu ya. Dalam 1 minggu itu 1 hari, misalkan hari Minggu atau misalkan
satu bulan itu libur 2 minggu sekali. Nah itu wajar ya. Kita juga sebagai pengusaha perlu istirahat dan perlu hiburan. Nah itu ya yang ketiga. Yang keempat, bagaimana caranya supaya warung kita itu mempunyai pelanggan tetap atau banyak pelanggannya ya. Kita harus bersikap ramah terhadap pelanggan ya. Ini sangat penting sekali. Ketika ada pelanggan datang ke warung kita, maka pelanggan akan merasa senang ketika kita menyambutnya dengan muka atau wajah yang riang, ramah, penuh dengan kegembiraan misalkan ya. Itu hal yang sangat mereka sukai. Minimal begitu pelanggan datang ke warung kita, maka kita menyapa mereka dengan basa-basi yang sesuai daerah masing-masing ya, dengan bahasa yang sopan santun, dengan wajah yang riang gembira ya, tidak memasang muka kusut ataupun muka cemberut atau muka judes, muka sombong. Nah itu hal yang paling tidak disukai ya. Kenapa banyak minimarket besar mereka menerapkan strategi ini ya? Ketika kita masuk belum juga berbelanja, kita sudah disapa dengan ucapan selamat datang dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk supaya mereka merasa nyaman berbelanja di warung kita ya. Beda halnya dengan ketika ada misalkan satu contoh, misalkan warung yang belum pelanggan berbelanja tapi sudah disuguhi oleh muka cemberut, maka otomatis pelanggan itu tidak suka ya, auto kabur atau pindah ke warung lain dengan alasan ketika berbelanja di kitanya misalkan tidak ramah. Nah itu hal yang sangat tidak disukai oleh pelanggan. Nah maka usahakan kita selaku penjaga warung selalu memasang muka yang ramah. Misalkan dengan basa-basi apa yang bisa dibantu, atau misalkan apa keperluan mereka kita bantu, minimal seperti itu ya. Dan jangan lupa ketika selesai mereka berbelanja kita ucapkan terima kasih atau basa-basi yang lainnya, supaya mereka kembali lagi ke warung kita ya, terkesan ramah dan sopan. Itu adalah keutamaan dalam sebuah bisnis warung sembako. Nah itu ya. Nah yang kelima ya, tentunya ini hal terpenting juga supaya banyak pelanggan di warung kita, yaitu tampilan warung kita selalu rapih dan bersih. Nah tampilan warung ini adalah tampilan depan atau tampilan area tempat kita memajang makanan untuk dijual. Ini penting ya. Selalu rapi dan selalu bersih adalah patokan banyak atau tidaknya pelanggan ya. Ini hal yang urgen. Ketika ada pelanggan datang ke warung kita, maka usahakan kerapihan barang-barang yang kita jual itu tertata dengan baik. Misalkan kita pisahkan mana ini jenis makanan kecil, atau misalkan ini jenis minuman-minuman, ini jenis kebutuhan rumah tangga dapur, ini jenis misalkan kopi-kopi, ini jenis misalkan barang-barang yang dikemas oleh dus semuanya. Nah kebutuhan dapur dan lain sebagainya, ketika sudah tertata dengan rapi, maka otomatis pelanggan juga merasa senang karena mereka akan dengan mudah untuk mencari barang kebutuhan mereka. Beda dengan misalkan ada warung yang tata letaknya tidak rapi, mau masuk pun pelanggan susah. Nah itu sangat kurang baik ya. Jadi usahakan pelanggan itu mencari kebutuhan mereka itu dengan mudah. Artinya dengan rapih kita menatanya, maka akan mudah mereka mencarinya. Dan letakkan juga barang-barang yang membuat pelanggan itu tidak susah untuk mengambilnya. Maka usahakan rak-rak ciki-ciki, rak-rak makanan, rak-rak pajangan-pajangan lain itu mudah dijangkau sehingga mereka sangat mudah untuk mengambilnya.
Selanjutnya dari kebersihan. Nah, usahakan warung kita itu selalu tampil bersih ya. Biasanya dalam satu hari itu minimal 1 atau 2 kali itu harus kita bersihkan. Kalau pagi-pagi ketika kita buka itu wajib ya, usahakan dipel dengan pewangi. Jangan sampai kotoran-kotoran itu nempel di teras-terasnya, apalagi debu-debu ya. Debu-debu ini sangat rentan biasanya ketika warung kita pinggir jalan. Nah, ketika kita rajin membersihkan dan merapihkan, maka pelanggan itu akan suka ya melihat barang pajangan kita itu bersih, tidak penuh dengan debu. Karena beda ya kesannya ketika ada pelanggan masuk, ketika melihat barang dagangan banyak debu atau kotor. Nah, mereka juga mikir 2 kali. Mereka berpikiran ini produk mungkin sudah lama atau produk jarang dibersihkan, maka mereka akan merasa risih ya. Nah, maka usahakan ketika buka dan tutup warung itu kita bersihkan. Ketika tutup, usahakan jangan langsung tutup ya, tapi bersihkan dulu, rapihkan dulu area-area toko kita, barang-barang pajangan kita. Nah, begitu besoknya buka, maka rapihkan lagi ya. Pel lagi, lihat debu-debu ada yang nempel atau tidak, maka usahakan kita bersihkan terlebih dahulu. Maka ini adalah kunci keberhasilan toko kita supaya banyak pelanggan. Nah, yang selanjutnya ya, yang terakhir, yang ke-6 ya. Supaya toko kita atau warung sembako kita banyak pelanggan, maka coba kita terapkan diskon atau promosi produk tertentu. Nah, ini hal terpenting juga ya, supaya pelanggan selalu balik ke toko kita. Caranya seperti ini ya. Biasanya kita itu belanja dari grosir besar, itu biasanya juga ada program, promo, diskon ya. Misalkan diskon beli 2 gratis 1. Atau sebaliknya beli 3 gratis 1 misalkan. Seperti halnya yang saya lakukan ya, kemarin-kemarin itu saya dari Produk Wings misalkan ya. Produk Wings itu ada minuman yang namanya ISO Plus ya. ISO Plus itu 1 karton isi 12. Nah, promo dari perusahaan beli 2 karton dapat 1 karton, gratis 1 karton ya. Artinya kita membeli 2 karton dapat gratis 1 karton. Nah, ini adalah peluang kita untuk memberikan diskon juga kepada pelanggan. Jadi kalau kita punya gratisan dari perusahaan, tidak ada salahnya untuk menaikkan pelanggan, maka kita gratiskan juga ke pelanggan. Dengan cara apa? Ya sama, beli 2 gratis 1. Dan masih banyak lagi produk-produk yang kita dapatkan dari distributor itu secara gratis ya. Dari mulai minuman tadi, ada juga kopi-kopi atau misalkan deterjen. Nah, itu kita perjelas dengan sebuah tulisan, misalkan beli 2 gratis 1. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas pelanggan ke warung kita ya. Jadi intinya ketika kita dapat gratisan dari distributor, kita manfaatkan untuk membuat promosi atau diskon kepada pelanggan kita dengan gratisan juga. Nah, itu saja ya guys. Mudah-mudahan tips-tips atau cara tadi ada sedikit wawasan gitu ya dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.